Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab IPA kelas 8, yaitu sistem gerak pada manusia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa makhluk hidup itu, baik tumbuhan maupun hewan, ini memiliki kemampuan untuk bergerak. Di mana pada umumnya gerak hewan ini terlihat nyata karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan untuk pergerakannya itu tidak terlihat nyata. Yang pertama mengenai gerak pada tumbuhan. Gerakan yang terjadi pada tumbuhan pada umumnya merupakan proses yang berlangsung lama sehingga tidak langsung terlihat. Nah, gerak pada tumbuhan ini tidak menimbulkan perpindahan tempat dan hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan, misalnya pada akar, daun, atau bunga. Nah, di sini ada 3 gambar ya. Yang pertama, gambar yang paling atas ini adalah pergerakan dari tunas tumbuhan yang tumbuh ke arah cahaya. Jadi pergerakan tunasnya ini dia mengikuti arah cahayanya. Jadi ini yang pertama tepat di atasnya cahayanya, kemudian gambar yang kedua ini agak menyamping. Nah, pertumbuhannya nanti itu akan mengikuti arah cahayanya. Jadi dia mengalami pergerakan dengan tumbuh mengikuti arah cahaya. Kemudian gambar yang kedua ini adalah gambar dari bunga, lebih tepatnya adalah bunga pukul 4 sore, yang mana dia akan mekar di sore hari. Jadi pergerakan dari bunga ini adalah pergerakan mekarnya itu yang terjadi di sore hari. Kemudian yang ketiga ini adalah tanaman putri malu, di mana daun putri malu ini akan mengalami pergerakan, yaitu pergerakan menutup daunnya ketika disentuh. Berikutnya adalah gerak pada hewan. Gerak pada hewan ini mudah terlihat karena hewan ini memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Pada dasarnya, alat gerak hewan ini sama dengan alat gerak manusia, yaitu terdiri atas tulang dan otot. Nah, alat gerak pada hewan ini dibagi menjadi 3, ada exoskeleton, endoskeleton, kemudian yang ketiga ini mix exoskeleton dan endoskeleton. Nah, untuk exoskeleton, ini rangka luar ini memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Contohnya cangkang pada moluska dan penutup tubuh pada antropoda, seperti pada jangkrik, siput, kerang, dan cumi-cumi. Nah, ini ya gambar yang pertama. Kemudian untuk endoskeleton, ini adalah struktur tulang keras atau tulang rawan di dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai pelindung dan penopang tubuh dan menempelnya otot. Contohnya ada pada hewan vertebrata seperti ini ada jerapah, kemudian kambing, dan buaya. Sedangkan untuk yang exoskeleton dan endoskeleton ini dimiliki oleh hewan seperti kura-kura dan penyu. Nah, exoskeleton pada kura-kura dan penyu ini berupa cangkang yang menutup bagian punggung yang disebut dengan karapas dan pada bagian perut ini disebut sebagai plastron. Kemudian yang ketiga ada sistem gerak pada manusia. Kita tahu bahwa manusia ini memiliki sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh. Nah, sistem gerak manusia ini terdiri atas tulang dan otot. Nah, bagaimana cara tulang dan otot itu menggerakkan tubuh kita dan bagaimana jika ada tulang atau otot yang rusak? Maka selanjutnya kita akan mempelajari secara rinci dalam sistem gerak ini. Yang pertama adalah tulang. Tulang ini merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Berdasarkan jenisnya, ada 2 macam tulang, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang keras yaitu osteon. Nah, untuk tulang rawan, yang pertama ada tulang rawan hialin. Nah, tulang rawan hialin ini merupakan bentuk tulang rawan yang terbanyak. Kemudian dia memiliki matriks homogen, halus, dan transparan. Ini adalah matriksnya. Kemudian terletak pada cincin trakea, cuping hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada.
Jenis tulang rawan yang kedua yaitu tulang rawan elastis. Dikatakan elastis karena sifatnya lentur, kemudian matriksnya mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Ini adalah serat elastisnya, dia memiliki cabang-cabang. Kemudian terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga. Ini adalah gambar contoh dari tulang rawan yang elastis. Yang ketiga adalah tulang rawan fibrosa, di mana tulang rawan fibrosa ini sifatnya kurang lentur, kemudian matriksnya mengandung serat kolagen yang tidak teratur. Ini adalah matriksnya. Ini terlihat ya serat kolagennya tidak teratur. Nah, ini serat-serat kolagennya. Kemudian terletak pada antar ruas tulang belakang. Untuk tulang keras ini merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Sel tulang keras ini disebut sebagai osteosit dan membentuk konsentris berlapis-lapis. Bagian luar tulang keras ini dilapisi oleh periosteum yang merupakan tempat melekatnya otot. Nah, matriks tulang keras ini tersusun atas matriks kolagen dan mineral, diantaranya ada ion kalsium, magnesium, dan ion fosfat. Nah, matriks tulang keras ini membentuk lingkaran konsentris yang disebut dengan lamela, sedangkan lingkaran sel dan matriks ini mengelilingi saluran Havertz. Di dalam saluran Havertz ini terdapat pembuluh darah penyuplai zat makanan bagi sel tulang keras, di mana tiap sel tulang keras ini dihubungkan dengan sel tulang keras lain dan saluran Havertz melalui kanalikuli, yaitu tempat saluran oksigen, makanan, dan membuang limbah. Nah, ini ya, ini kalau kita perbesar gambarnya, di sini ada kanalikuli. Kemudian saluran Havertz, lingkaran sel, dan lingkaran matriks tulang keras ini membentuk sistem Havertz. Yang keempat, di dalam tulang keras ini terdapat sumsum tulang yang berisi sumsum kuning yang berfungsi untuk penimbunan lemak, atau sumsum merah, yaitu tempat pembuatan sel darah merah. Untuk pembentukan dan perusakan tulang keras ini diatur oleh adanya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin, dan hormon paratiroid. Berdasarkan sifat matriksnya, tulang ini dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spons, di mana di dalam tulang kompak, ini matriksnya padat dan rapat. Ini adalah tulang kompak. Contohnya adalah lapisan luar tulang pipa. Sedangkan untuk tulang spons ini memiliki matriks yang berongga. Ini adalah matriks yang berongga pada tulang spons. Contohnya adalah tulang pipih dan tulang pendek. Nah, untuk tulang pipa ini berbentuk tabung dan umumnya berongga. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu diafise yang merupakan bagian tengah dan terdiri atas tulang kompak. Dan di dalamnya terdapat rongga sumsum tulang. Yang kedua yaitu bagian epifise yang merupakan kedua ujung, ini terdiri atas tulang spons. Yang terakhir ada cakra epifise yang terletak antara epifise dan diafise. Contohnya adalah tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Nah, untuk tulang pipih, tulang pipih ini berbentuk pipih dan berongga. Contohnya adalah tulang rusuk, tulang belikat, dan tengkorak. Sedangkan tulang pendek ini berbentuk silindris. Contohnya pada pergelangan kaki dan tangan. Nah, gambar yang pertama ini adalah contoh dari tulang pipih, lebih tepatnya adalah tulang belikat. Sedangkan gambar kedua ini adalah contoh dari tulang pendek, yaitu tulang pada pergelangan tangan. Yang ketiga ada tulang tak beraturan, di mana tulang tak beraturan ini bentuknya tidak beraturan. Contohnya pada wajah dan tulang belakang. Jadi gambar ini adalah gambar dari tulang tak beraturan, lebih tepatnya pada tulang belakang. Jadi bentuknya ini tidak beraturan, sehingga disebut sebagai tulang tak beraturan.
Nah, dalam proses pembentukan tulang, untuk proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras ini disebut sebagai osifikasi. Nah, di mana pembentukan tulang ini dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Di dalam tulang rawan ini terdapat rongga terisi osteoblas, dan osteoblas ini membentuk osteosit konsentris. Nah, osteosit ini akan mensekresikan protein yang akan menjadi matriks tulang keras. Dan matriks itu sendiri terisi atas kalsium dan fosfat, sehingga matriks tulang ini akan berubah menjadi keras, membentuk tulang keras. Berikutnya ada susunan rangka tubuh manusia. Fungsi rangka tubuh yang pertama itu memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, tempat menyimpan mineral, dan tempat menyimpan energi. Sedangkan rangka manusia ini dibedakan menjadi rangka aksial sebagai sumbu tubuh dan rangka apendikular sebagai anggota tubuh. Contoh dari rangka aksial yaitu tulang tengkorak, di mana tulang tengkorak ini terdiri atas tulang tempurung kepala. Ini adalah tempurung kepala. Kemudian ada tulang wajah dan ada telinga. Jadi ini adalah gambar dari tengkorak ya, ada beberapa bagian. Ini ada tulang ubun-ubun, di sini tulang pelipis, ini adalah tulang tengkoraknya. Kemudian ini tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang lidah. Kemudian rangka aksial yang kedua yaitu tulang belakang pada vertebrae. Nah, ini berfungsi menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan, di mana tulang belakang ini terdiri atas 7 ruas tulang leher atau serviks. Ini ada 7 ruas di sini. Kemudian ada 12 ruas tulang punggung atau toraks. Ini ada 12 ruas. 5 ruas tulang pinggang atau lumbar. Ini 5 ruas ya. Kemudian ada 5 ruas tulang kelangkang atau sakrum yang menyatu. Dan terakhir ada 4 ruas tulang ekor. Di sini ada 4 ruas, 1, 2, 3, 4 yang menyatu juga. Berikutnya ada tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau kostai. Tulang dada dan tulang rusuk ini bersama-sama menjadi pelindung organ di dada, lebih tepatnya pelindung paru-paru dan jantung. Ini adalah tulang dada sekaligus tulang rusuk. Nah, tulang dada dan tulang rusuk ini terdiri atas bagian hulu atau manubrium, di mana ini sebagai tempat melekatnya tulang selangka. Kemudian ada bagian badan atau gladius, ini tempat melekatnya rusuk sejati, dan ada taju pedang atau sifoid. Ini adalah taju pedang. Kemudian di sini adalah bagian hulu, di sini adalah bagian badan. Sedangkan tulang rusuk ini terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati. Ini ada 7. Kemudian ada 3 pasang tulang rusuk palsu. Ini tulang rusuk palsu. Dan ada 2 pasang tulang rusuk melayang atau costae fluctuantes. Berikutnya ada rangka apendikular atas yang terdiri atas gelang bahu dan tulang lengan. Nah, gelang bahu ini terdiri atas 2 buah tulang selangka, ini tulang selangka. Kemudian 2 buah tulang hasta, ini tulang hasta. Kemudian 2 buah tulang pengumpil, ini tulang pengumpil. Kemudian 16 buah tulang pergelangan tangan, ini tulang pergelangan tangan ada 16 buah. Kemudian 10 buah tulang telapak tangan, ini tulang telapak tangan. Dan 28 buah tulang jari tangan. Untuk rangka apendikular bawah, ini terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Gelang panggul ini terdiri atas 2 buah tulang usus, kemudian 1 buah tulang kemaluan, dan 2 buah tulang duduk. Selanjutnya kita mempelajari mengenai hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang ini disebut sebagai artikulasi. Nah, hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan ini disebut sebagai persendian. Pembentukan sendi ini dimulai dari perbesaran kartilago
di mana kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut sebagai kartilago artikulasi. Kedua ujung kartilago ini membentuk sel-sel tulang ke arah dalam atau tulang artikulasi. Kemudian kedua ujung tulang dan kartilago artikulasi ini dibungkus oleh membran sinoval, di mana membran sinoval ini akan menghasilkan minyak sinoval atau pelumas pada tulang. Nah, ini adalah gambar dari membran sinovalnya. Kemudian ini adalah mangkuk sendi. Di sini adalah rongga sendi yang berisi cairan sinoval. Ini tulang. Ini juga tulang. Kemudian di sini adalah tulang persendian. Yang pertama ada sendi mati atau sinartosis. Sinartosis ini merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Contohnya yaitu hubungan antar tulang tengkorak atau sutura. Yang kedua adalah sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku ini merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago, di mana dia akan memungkinkan gerakan secara terbatas. Contohnya adalah sendi antar ruas tulang belakang, sendi antara tulang betis, dan tulang kering. Yang ketiga ada sendi gerak atau diartosis. Ini merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat, yang menyebabkan tulang itu dapat bergerak secara bebas. Nah, sendi gerak ini tersusun atas mangkok sendi, bonggol sendi, di mana bonggol sendi ini masuk ke dalam mangkok sendi, kemudian pembungkus sendi atau ligamen yang akan membungkus bonggol dan mangkok sendi, kemudian ada cairan sendi atau cairan sinovial untuk melumaskan sendi. Nah, sendi gerak ini ada 4 macam, yaitu sendi engsel. Ini sendi engsel ada di sini. Kemudian ada sendi peluru di sini. Kemudian ada sendi pelana. Dan yang terakhir ada sendi putar. Nah, sendi engsel ini adalah sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya pada lutut, siku, dan ruas antar jari, dia hanya bisa digerakkan ke satu arah saja. Untuk sendi peluru, ini merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Kedua ujung tulang ini berbentuk mangkok dan bonggol. Contohnya adalah sendi antara gelang bahu dan tulang lengan atas, serta antara tulang paha dan gelang panggul. Jadi ini memungkinkan pergerakan ke segala arah ya. Untuk sendi putar, ini pergerakannya, ujung tulang yang satu ini akan mengitari ujung tulang yang lain, sehingga memungkinkan gerakan memutar. Ini adalah gerakan memutar. Contohnya adalah sendi antara tulang atlas dan tulang leher, di mana akan menyebabkan kepala berputar ke kiri dan ke kanan. Untuk sendi pelana, ini nanti kedua ujung tulang membentuk sendi yang berbentuk seperti pelana. Ini ya bentuknya seperti pelana dan berporos dua. Contohnya adalah sendi tulang ibu jari yang terletak antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Berikutnya ada otot. Otot ini disebut sebagai alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Ciri-ciri otot ada 3. Yang pertama adalah kontraktibilitas, yaitu kemampuan memendek dari ukuran semula. Ekstensibilitas, yaitu kemampuan memanjang dari ukuran semula. Dan elastisitas, yaitu kemampuan kembali ke ukuran semula. Jenis-jenis otot, yang pertama ada otot lurik. Otot lurik ini merupakan garis gelap terang, yaitu aktin dan miostin. Contohnya adalah otot serat melintang. Nah, aktin dan miosin ini merupakan komponen penggerak otot. Berbentuk silindris dan memiliki banyak inti di tepi. Ini ya, ini berbentuk silindris, kemudian banyak nukleus atau inti, nih, inti-inti yang berada di tepi.
Yang kedua ada otot lurik. Otot rangka ini termasuk ke dalam otot lurik. Kerja otot lurik ini dikendalikan oleh otak dan termasuk ke dalam otot sadar. Nah, otot rangka ini memiliki dua bagian, yaitu tendon dan empal. Tendon ini merupakan dua ujung liat, sedangkan empal ini merupakan bagian tengah yang membesar. Tendon yang melekat pada tulang diam ini disebut sebagai origo, dan tendon yang melekat pada tulang yang dapat bergerak ini disebut insersio. Nah, jika otot tulang berkontraksi, maka empal akan memendek, membesar, dan mengeras, sehingga membuat tulang akan terangkat. Kemudian ada otot polos. Otot polos ini berinti satu ya. Ini nukleusnya, intinya hanya satu. Berbentuk gelendong dengan kedua ujung meruncing. Ini adalah gelendong. Kedua ujungnya ini meruncing. Kemudian bekerja secara tidak sadar atau otonom, lambat dan tidak cepat lelah. Contohnya adalah organ-organ dalam tubuh, yaitu pencernaan, kelamin, ekskresi, dan pembuluh darah. Untuk otot jantung ini berinti banyak. Di sini intinya banyak ya. Ini inti. Terletak di jantung, berbentuk serabut lurik bercabang. Ini serabut lurik dan dia bercabang dan bekerja secara otonom. Nah, sifat kerja otot ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah sifat antagonis. Antagonis ini terjadi ketika kerja dua otot ini berlawanan, yaitu kontraksi dan relaksasi. Yang pertama adalah fleksi dan ekstensi, atau membengkokkan dan meluruskan, contohnya pada sendi siku dan lutut. Kemudian ada abduksi dan aduksi, yaitu menjauhi dan mendekati badan, contohnya adalah sendi lengan atas dan sendi paha. Kemudian ada pronasi dan supinasi, ini menelungkup dan menengadah, contohnya membalikan telapak tangan. Kemudian ada depresi dan elevasi, yaitu ke bawah dan ke atas. Contohnya adalah gerakan kepala menunduk dan menengadah. Nah, ini contohnya ya, ketika bisep mengalami relaksasi dan kontraksi. Ketika bisepnya relaksasi, maka trisepnya kontraksi. Ketika bisepnya kontraksi, trisepnya mengalami relaksasi. Kemudian sifat yang kedua yaitu sinergis. Dikatakan sinergis karena kedua otot ini saling bekerja sama. Contohnya adalah otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Nah, untuk gangguan dan kelainan pada rangka dan otot, untuk yang sinergis, ini ada skoliosis, di mana tulang belakang bagian punggung ini membengkok ke kiri atau ke kanan. Kemudian lordosis, ini tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Kifosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Kemudian ada fraktura atau patah tulang. Osteoporosis, ini tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang. Ini biasanya terjadi pada lansia. Kemudian ada rakitis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium, di mana penyakit ini menimbulkan pembentukan tulang yang tidak sempurna. Gejala penyakit ini ditandai dengan kaki bengkok, bisa berbentuk O atau X. Nah, ini adalah skoliosis ya, membengkok ke kanan atau ke kiri. Kemudian ini ada lordosis, ada kifosis, sedangkan ini adalah sikap duduk yang benar. Nah, untuk gangguan dan kelainan pada persendian ada artritis eksudatif, yaitu radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi terinfeksi atau bernanah. Kemudian ada artritisika, ini radang sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial. Ada dislokasi atau bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Kemudian ada terkilir, yaitu tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendinya tidak bergeser. Kemudian ada ankilosis, yaitu persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan.
Untuk gangguan dan kelainan pada otot, ada atrofi, yaitu otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Hipertrofi, ini keadaan otot yang membesar. Kram, ini adalah kejang otot yang disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot yang terlalu berat. Tetanus, ini adalah penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani, di mana gejalanya otot ini akan terus-menerus mengalami kontraksi. Yang kelima ada myasthenia gravis, di mana otot ini akan melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sistem gerak. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.